Salam jemaat yang terkasih. Mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Roma pasal 14 ayat 23 bagian yang terakhir. Beginilah bunyi firman Tuhan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya ulangi, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara-saudara yang terkasih di mana saja saudara berada pada pagi hari ini, jika kita melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan di dalam hidup ini, pasti kita sementara berdosa di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena ayat kita tadi mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Nah saudara-saudara, pertanyaan kita, kok mengapa harus beriman baru kebaikan-kebaikan kita itu diperhitungkan oleh Allah? Tentu saudara-saudara, di sini pasti ada alasan yang sangat mendasar. Mengapa demikian? Bahwa kita perlu beriman dulu, baru perbuatan-perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita, pelayanan-pelayanan kita diperhitungkan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya saudara-saudara, kita ini adalah manusia yang mati secara rohani. Tentu di sini bahwa manusia yang mati tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu otomatis. Di dalam Efesus 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, kamu dahulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nanti saudara-saudara, pertanyaan kita, dahulu yang mana? Kamu dahulu yang mana? Tentu di sini merujuk kepada kematian Adam dan Hawa. Nah pasti kita bertanya lagi, kok kenapa Adam dan Hawa yang mati? Adam dan Hawa yang berdosa, kok kita menerima akibatnya? Tentu saudara-saudara, karena kita adalah turunan atau warisan dari Adam dan Hawa, sehingga kita juga menerima yang namanya dosa warisan atau dosa asal itu. Memang mereka yang melakukan dosa, tetapi kita sebagai keturunannya tentu kita juga berdosa. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Coba saudara perhatikan, kalau saudara bapak ibu yang sudah mempunyai anak-anak, misalnya anak yang baru berumur 1 tahun lebih atau 2 tahun, yang mereka baru mulai saja bicara, yang saudara adalah orang Kristen sungguh-sungguh, sehingga saudara tentu tidak pernah maki-maki, sehingga anak-anak pasti tentu tidak pernah mendengar kata-kata maki itu. Tetapi saudara dengan spontan, tentu sepertinya kalau ada 2 anak yang sementara bermain, misalnya bermain mobil mainan, lalu yang satu merampas permainan itu, tentu yang satu itu tiba-tiba pasti dia maki, mengeluarkan kata-kata makian atau kata-kata yang tidak baik. Saudara-saudara, ini memberikan contoh bagi kita bahwa dosa asal, dosa turunan dari Adam dan Hawa itu diwariskan oleh kita sebagai anak cucu Adam dan Hawa. Itulah saudara-saudara, ketika Tuhan Allah melarang mereka tidak boleh makan buah yang di tengah taman itu, karena Tuhan perintah bahwa jika kamu makan, maka kamu akan mati. Nah, ternyata mereka melanggar dan mereka pasti mati. Akhirnya kematian itu diwariskan kepada kita sebagai anak cucu Adam dan Hawa. Itulah saudara-saudara bahwa manusia yang mati secara rohani seperti inilah yang tidak bisa melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tentu semua itu dosa. Ke gereja hari Minggu, berdosa. Menolong orang yang susah, yang lapar dikasih makan, berdosa. Membantu seorang nenek untuk melanggar jalan, berdosa. Dan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hadapan manusia, tentu di hadapan Allah itu adalah dosa. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang mati di hadapan Allah, yang tidak bisa melakukan apapun yang baik. Karena jelas ayat kita ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa di hadapan Allah. Nah saudara-saudara, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran, apa yang harus ada di dalam hidup kita? Tidak ada lain, yaitu kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah manusia yang mati secara rohani, yang adalah akibat dari Adam dan Hawa. Dan kita perlu percaya Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita dihidupkan oleh kasih karunia Allah, supaya kita dapat melakukan aktivitas di hadapan Allah, sehingga aktivitas kita, perbuatan-perbuatan baik kita menjadi kebenaran di hadapan Allah, diperhitungkan
oleh Allah sebagai kebaikan. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya setiap manusia yang ada di kolong langit ini tanpa percaya kepada Kristus, dia tetap mati rohaninya. Kamu dahulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu kata Efesus 2 ayat 1. Dan saudara tidak mau percaya pada Kristus, saudara tetap manusia yang mati secara rohani. Sampai saudara mati, meninggal dunia dari dunia yang fana ini, saudara akan mengalami kematian kekal di neraka selama-lamanya jika saudara tidak menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Karena itu pada kesempatan yang indah ini, saudara, kematian tidak pernah memberitahu kita kapan. Kematian bisa datang sekarang, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 1 hari ke depan, bisa saja. Tidak memilih saudara orang kaya, orang miskin, cantik atau jelek, ganteng atau buruk. Kematian tidak pernah memilih itu. Karena itu, jangan tunda-tunda waktu. Jika saudara mendengar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, sadarlah bahwa saudara adalah manusia yang mati secara rohani, manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran, yang hanya Kristus yang bisa memberikan pengampunan, bisa membayar dosa-dosa itu. Percayalah pada Kristus supaya saudara diselamatkan melalui iman kepadanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu karena jika kami ada saat ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, belajar tentang kebenaran-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Karena itu biarlah Engkau pelihara kami dari hari ke hari, sehingga iman kami memperoleh iman, dan iman itu boleh menghidupkan kami dari kematian secara rohani. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara, biarlah firman Tuhan menyertai menolong kita di sepanjang hari-hari yang tersisa ini. Shalom.